Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Pada saat ini kita akan membahas suatu tema, yaitu bangkit dari masa lalu. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tetap update di channel kita. Ada 3 dimensi waktu yang tidak akan bisa terlepas dari kehidupan manusia, yaitu masa lalu, masa kini atau sekarang, dan masa depan. 1 detik yang sudah kita lewati itu tidak akan bisa kita sebut lagi dengan masa kini, karena itu semua sudah berlalu dan telah terjadi. Dan apapun yang sekarang sedang kamu dan saya lakukan tidak dapat mengubah sesuatu dan kenyataan yang telah terjadi itu. Tetapi setiap apapun yang kamu lakukan, semua akan berdampak untuk masa depan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada suatu cerita tentang 2 orang pelukis. Suatu saat ada 2 orang pelukis yang sedang mengikuti pertandingan melukis. Di dalam perlombaan tersebut, para juri hanya memberikan 1 papan kanvas, kuas, dan 1 set cat pewarna. Para pelukis itu yang mengikuti lomba mempersiapkan diri hingga seorang juri memberikan kode kalau perlombaan siap dimulai. Lantas kedua pelukis itu pun sama-sama memulai untuk menggoreskan warna dan bentuk di papan kanvasnya. Mereka sudah memiliki konsep untuk masing-masing karya yang akan mereka buat. Hingga tiba di mana kedua pelukis tersebut sama-sama salah menggoreskan suatu warna dan suatu bentuk di papan kanvasnya. Tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal mengambil keputusan. Pelukis pertama, ketika ia telah menyadari kesalahannya dalam menggoreskan suatu bentuk di kanvasnya, ia terdiam. Dan ia berpikir sejenak dan menyadari bahwa ia telah salah menggoreskan sesuatu bentuk dan warna. Lantas yang ia lakukan adalah melakukan inisiatif untuk tetap melanjutkan lukisannya dengan menambahkan goresan-goresan yang bisa memperbaiki lukisannya, bahkan memperindah kesalahan goresan di awal. Sehingga tanpa ia duga, hasil lukisannya pun bukannya berantakan, bukannya hancur, justru malah luar biasa bagusnya. Sedangkan pelukis kedua, ketika dia sudah merasa salah gores di awal, ia justru malah sedih dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia larut dalam kesedihannya sehingga tidak ada semangat untuk mengembangkan karya lukisannya. Di saat peserta lain berpacu untuk memenangkan lomba dengan membuat karya yang luar biasa indah, ia justru malah melanjutkan karyanya tanpa ada usaha mengembangkan, tanpa ada usaha memperbaiki. Ia melanjutkan apa adanya. Karena ia terfokus kepada goresan yang salah. Karena ia menganggap ia tidak akan mungkin ada kesempatan untuk menang. Itu yang terjadi di pelukis kedua. Begitu pula dengan kehidupan saudara-saudara. Terlalu fokus kepada kesalahan yang ada di masa lalu kita,
membuat kita tidak bisa merakit masa depan yang indah. Padahal kenyataannya apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan saudara, itu tidak akan bisa untuk saudara ubah. Karena itu sudah terjadi. Meskipun saudara telah menyesal, meskipun saudara menangisinya, bahkan sampai bermalam-malam saudara meratapi semua itu tidak akan bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Yang saudara bisa lakukan adalah memperbaiki kesalahan, memperbaiki ketidakbenaran yang lalu dengan melakukan hal yang benar dan hal yang terbaik di masa sekarang. Karena kehidupan itu tetap berlanjut dan tidak hanya berhenti stuck pada kesalahan di masa lalu. Saudara punya kesempatan untuk merancang masa depan saudara tetap penuh dengan luar biasa dan harapan. Jadi saudara jangan malah pasrah, jangan malah hanya berdiam diri, putus asa, merasa tidak ada harapan. Saudara tahu tidak, selama saudara masih diberi kehidupan sama Tuhan, selama itu juga janji masa depan yang indah Tuhan berikan kepada saudara. Tetapi itu semua akan menjadi sia-sia kalau saudara sendiri tidak mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudaraku, jangan jadikan masa lalu saudara sebagai fokus utama di dalam kehidupan saudara. Karena yang sudah terjadi itu sudah berlalu dan tidak akan bisa saudara ulang dan saudara ubah lagi. Berdamailah dengan masa lalu saudara. Jadikan masa lalu saudara sebagai pembelajaran dan motivasi untuk saudara di masa sekarang. Dan lakukan yang terbaik agar masa depan saudara menjadi masa depan yang luar biasa dan penuh harapan. God bless you.